Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua ya, dan selalu semangat dalam menimba ilmu. Nah, anak-anak, kali ini kita belajar materi akidah akhlak. Kita sudah sampai pelajaran 5 ya, yaitu Bilal bin Rabah yang sabar dan tabah. Sebelum kita mengetahui cerita Bilal bin Rabah, kita harus tahu dulu nih, sabar dan tabah itu apa sih? Nah, Bu Guru jelaskan ya, sabar dan tabah. Sabar adalah kemampuan menahan diri ketika ada godaan. Nah, jadi kita bisa tuh nahan diri dari godaan apapun ya. Misalnya kita diajak teman kita untuk mencuri misalnya, kita berani nolak. Nah, misalkan lagi puasa, terus kita diajak teman kita untuk membatalkan puasa karena sangat-sangat haus misalnya. Nah, kita berani menolak dan menahan rasa haus itu sampai waktu berbuka tiba. Nah, itu contohnya ya anak-anak ya. Nah, sabar dikelompokkan dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam menunaikan ibadah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Anak-anak, contoh sabar dalam menunaikan ibadah misalnya. Nah, anak-anak kalau pagi hari itu biasanya dingin ya. Nah, banyak anak yang malas bangun dan akhirnya tidak sholat subuh. Nah, kalau anak yang sabar pasti dia memaksakan diri untuk bangun pagi. Ya, pas adzan subuh atau sebelum adzan subuh dia bangun pagi, terus berwudu dan berangkat ke masjid. Nah, itu anak yang sabar. Tapi kalau anak yang tidak sabar, dia males-malesan, mau bangun males, masih dingin atau alasan masih ngantuk atau apa. Nah, itu contoh anak yang tidak sabar. Nah, kita semua harus berusaha jadi anak yang sabar ya dalam menunaikan ibadah. Nah, sekarang yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Contohnya, nah misalkan di rumah tetangga ada pohon mangga yang sangat lebat buahnya dan banyak yang sudah matang ya mangganya. Terus teman kalian ada yang mengajak, ayo ngambil mangga itu, tetangga kita tuh banyak yang sudah kuning mangganya, banyak yang sudah enak mangganya, yuk kita ambil yuk diem-diem gitu. Nah, kalau anak yang sabar pasti akan menolak dengan tegas ajakan temannya itu. Nah, dia sabar dalam menahan hawa nafsunya untuk makan buah tetangganya itu. Nah, itu anak yang sabar ya. Terus yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Contohnya, nah kalian tuh tiba-tiba sakit ya. Kalau anak yang sabar, pasti dia mau ke dokter, mau disuntik, mau minum obat supaya dia lekas sembuh. Itu anak yang sabar ya. Terus dia nggak rewel, nggak mengeluh sakitnya, tapi dia berusaha untuk membuat tubuhnya cepat sehat kembali, yaitu dengan tadi minum obat, makan makanan yang bergizi, dan tidak mengeluh pastinya ya. Nah, anak-anak sudah paham ya tentang materi sabar. Sekarang Bu Guru lanjutkan tentang tabah. Nah, tabah adalah tahan menghadapi kondisi yang tidak disenangi dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah. Nah, itu tabah ya. Nah, ini ciri-ciri orang yang tabah adalah tetap tenang dalam berbagai keadaan. Terus selalu mengingat Allah dan berserah diri kepadanya dalam situasi dan kondisi apapun. Yang ketiga, tetap tegar walau sedang terkena musibah. Terus yang keempat, pastinya tidak mudah putus asa. Nah, anak-anak, semoga anak-anak memahami ya materi yang Bu Guru jelaskan. Nah, supaya anak-anak lebih memahami lagi dan mengingat materi yang Bu Guru jelaskan, Bu Guru ada 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah pengertian sabar? Yang kedua, sabar dikelompokkan dalam 3 hal. Sebutkan ya. Yang ketiga, apakah pengertian tabah? Yang keempat, sebutkan ciri-ciri tabah. Yang kelima, tulislah cerita singkat tentang sifat sabar. Boleh dari pengalaman pribadi anak-anak ya.
Nah, anak-anak, soal dan jawabannya ditulis di buku tulis ya, biar bisa buat belajar. Nah, kalau sudah selesai, difoto dan dikirim ke WA Bu Guru. Nah, anak-anak, Bu Guru akhiri ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.